Ada 3 orang sahabat yang terkenal, mereka ini sebetulnya bukan orang munafik, malah kebalikannya. Mereka terkenal sebagai sahabat yang utama, sebagai orang yang soleh. Namun 3 sahabat ini tercatat bisa dikatakan ingkar atas perintah Rasulullah SAW untuk ikut ke pertempuran Tabuk. 3 orang sahabat ini tertinggal dari pertempuran Tabuk karena alasan yang tidak syar'i. Tidak ada uzur, tidak ada sakit, tidak ada hal yang mendesak. Mereka hanya terlena dan lalai. Tetapi hal yang sepele ini rupanya memberikan imbas yang luar biasa, memberikan efek yang luar biasa bagi kaum muslimin, khususnya bagi 3 sahabat tersebut. Bahkan salah satu sahabat sangat terkenal yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Bahkan kisah ini pun riwayatnya langsung dari yang mengalaminya, yaitu Ka'ab bin Malik sendiri. Apa yang ia lakukan tentu saja mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala, teguran yang cukup berat yang hampir-hampir saja para sahabat ini tidak sanggup untuk memikulnya. Lalu teman pecinta sejarah, mengapa mereka sampai terlalaikan dan konsekuensi apa yang pada akhirnya mereka dapatkan? Akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misandi di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 631 Masehi, bertepatan dengan tahun 9 hingga 10 Hijriah. Ada 7 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Peristiwa yang pertama adalah Ghazwah Tabuk, kemudian yang kedua penghancuran Masjid Dhirar yang sudah kita bahas ya. Yang ketiga ibadah haji pimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang keempat kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan masuk Islam. Yang kelima pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam kematian An-Najasyi dan Nabi SAW melaksanakan sholat gaib untuk beliau. Dan yang ketujuh adalah kematian Ummu Kulthum putri Nabi SAW. 6 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah penobatan Azar-Midoh sebagai Ratu Persia. Yang kedua penobatan Khosrow Farrukhzad sebagai Raja Persia. Yang kelima penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir. Yang keempat pertempuran Gettysburg di mana suku Slav mengalahkan bangsa Frank. Yang kelima pergantian tahta di Visigoth, Raja Sintila digantikan oleh Sisenan. Dan terakhir pembatalan skema feodal yang terjadi di dinasti Tang Tiongkok. Dan teman pecinta sejarah, inilah peristiwa di tahun 631 Masehi tentang Ba'da pertempuran Tabuk selengkapnya. Seperti biasa di buku kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Munawar Khalil, kisah ini diberi judul penyesalan 3 orang sahabat yang tidak ikut ke Tabuk. Ada di halaman 123, lumayan panjang kisahnya teman pecinta sejarah, hingga ke halaman 129 di jilid yang ketiga. Baik Hilal bin Umayyah maupun Murarah bin Robi, dua-duanya adalah orang yang soleh, yang dekat dengan Rasulullah. Ini lingkaran dekat lah dengan Rasulullah SAW. Dan bahkan mereka berdua ini adalah ahli Badar. Dua orang yang ikut di pertempuran Badar. Sehingga bukan orang biasa, bukan orang yang masuk Islam yang terakhir, bukan, ini adalah orang yang utama, ahli Badar. Ahli Badar itu berbuat kesalahan apapun akan dimaafkan. Namun pada peristiwa ini rupanya maaf itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang ini telah turun perintah dari Rasulullah SAW untuk menangguhkan
pertaubatan mereka, menangguhkan diterimanya taubat mereka, dan mereka mendapatkan konsekuensi, bisa dikatakan hukuman atas kelalaian mereka itu dengan dilakukan boikot terhadap mereka. Para sahabat seluruhnya, kaum muslimin, tidak boleh ada yang berinteraksi dengan mereka. Berjual beli tidak boleh ada yang menyapa, apalagi mengobrol, menyapa saja tidak boleh. Anggap seolah-olah ketiga orang ini tidak ada. Dimanapun ditemui, anggap tidak ada. Hal ini tentu saja hukuman yang sangat berat ya bagi manusia sebagai makhluk sosial. Dianggap tidak ada, dimarahi itu lebih mudah ya. Jadi kan kalau dimarahi itu kita dianggap ada, kita dimarahi, dibenci, itu kan perasaan dan pengakuan bahwa kita ini eksis di muka bumi. Tetapi ketika hukuman diabaikan, ini adalah hukuman yang sangat berat bagi siapapun yang mengalaminya. Terutama bagi ketiga orang ini yang biasanya kaum muslimin itu kan persaudaraannya itu luar biasa. Mereka saling menyapa dengan doa gitu ya, kaum muslimin itu saling thalabul ilmi gitu kan, ada pertemuan-pertemuan keilmuan, ada diskusi-diskusi keilmuan yang semuanya itu tentu saja mengikatkan hubungan atau mengeratkan hubungan sosial di antara mereka. Dan sekarang mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan hal itu, bahkan tidak mendapatkan sapaan dari orang lain. Ini tentu hukuman yang sangat-sangat berat. Sehingga Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi itu sampai tidak mau keluar rumah. Karena saking berat dia keluar rumah, orang lain tidak ada yang menyapa, nggak ada yang melihat. Jadi dia seolah-olah, ya aku hidup di dunia ini sendirian apa di bumi gitu ya. Ini kesepian yang sangat-sangat menyiksa, sehingga daripada dia mengalami hal itu, lebih baik ya udah kesepian aja, langsung dia tinggal di rumah. Dan mereka berdua itu menangis terus-terusan, menyesali apa yang mereka lakukan. Tahu gini, wahai Allah, saya tidak akan melakukan kesalahan ini. Saya tidak akan melakukan kesalahan ini lagi. Ya kapoklah mereka ya. Kelalaian yang mereka lakukan itu rupanya berdampak sangat besar, khususnya bagi diri mereka sendiri. Namun berbeda dengan Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik ini mengambil jalan yang berbeda dengan Hilal dan Murarah. Hilal dan Murarah memilih untuk mereka berdiam di rumah, sementara Ka'ab itu memilih untuk beraktivitas seperti biasa. Dan hebatnya lagi nih dari Ka'ab bin Malik ya, Ka'ab bin Malik itu dia sholat, jelas masih sholat ke masjid, dan dia masih berinteraksi. Jadi maksudnya ketika ada sahabatnya, dia kayak biasa aja gitu ya, menyapa, wahai sahabatku, assalamualaikum, gimana kabarmu gitu, dan sebagainya. Meskipun sahabat yang ia sapa itu tidak menjawab salam dia, tidak ya, kalaupun menjawab ya dalam hati gitu ya, dengan pelan, karena memang tidak boleh berinteraksi. Mereka harus taat kepada Rasulullah meskipun sahabat dekat Ka'ab bin Malik. Misalnya ada orang yang sangat-sangat dekat dengan Ka'ab bin Malik, tapi disapa oleh Ka'ab bin Malik, dia wajib untuk tidak menjawab sapaan itu, apalagi diajak ngobrol. Tapi luar biasanya Ka'ab bin Malik ini tetap ngajak ngobrol orang-orang, tetap ngajak ngobrol sahabatnya. Bahkan ia masih beraktivitas, dia ke pasar gitu ya, bertemu orang lain. Dan tentu saja dia merasakan pasti kesepian ya. Ini meskipun bagi orang introvert sekalipun, diasingkan, tidak akui kehadirannya, dianggap tidak ada, diabaikan, itu tetap saja merasa berat. Karena sekali lagi sejatinya manusia adalah makhluk sosial. Ka'ab bin Malik selain kepada sahabatnya, beliau yang utama tetap menyapa Rasulullah SAW. Beliau itu memberi salam kepada Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah. Ia memperhatikan bibirnya, kan nggak kedengeran tuh, kan nggak boleh menyapa ya, sehingga tapi dia penasaran tuh ngelihat Rasulullah jawab salam aku nggak ya. Rupanya Rasulullah SAW itu menjawab salam dari Ka'ab bin Malik, cuma tanpa suara. Jadi kayak gerakan di mulut beliau gitu ya,
mulut beliau itu bergerak dengan pelan, menjawab ucapan salam dari Ka'ab, dan melihat itu Ka'ab bin Malik senang luar biasa. Rupanya Rasulullah masih menjawab salamku gitu. Jadi ini memang benar-benar dia kayak membutuhkan validasi untuk dirinya sendiri bahwa ini hukuman kok. Mereka sebenarnya nggak benci aku. Rasulullah SAW tidak membenci saya. Ini hanya menjalankan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala kok, gitu ya. Tidak ada kebencian dari mereka. Jadi itulah yang menghibur dirinya sendiri bahwa aku nggak diabaikan. Aku ini hanya sedang menerima hukuman atas kesalahan yang aku lakukan, bukan karena kebencian mereka terhadap diriku. Rupanya ini menjadikan support bagi dia secara pribadi ya. Sesudah beberapa hari Ka'ab bin Malik dijauhi atau diboikot oleh kaum muslimin, pada suatu hari ia berjalan-jalan di suatu tempat sampai naik ke atas sebuah dinding atau pagar kebun milik Abu Qatadah. Abu Qatadah ini adalah anak dari paman Ka'ab, berarti saudara sepupu beliau. Biasa kalau dengan saudara sepupu kan kita deket ya, kayak temen gitu. Dari kecil main bareng, biasanya dengan anak paman kan seperti itu ya, dengan sepupu. Dan Abu Qatadah adalah seseorang yang paling menyayanginya. Dalam pada itu ia mengucapkan salam kepadanya seperti biasa, tetapi Abu Qatadah tidak mau menjawab salamnya. Karena itu ia bertanya, "Hai Abu Qatadah, aku hendak bertanya kepadamu dengan nama Allah. Apakah kamu mengetahui bahwa aku ini seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya?" Karena taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, Abu Qatadah jelas tidak menjawab pertanyaan ini. Abu Qatadah diam saja, tidak mau mengacuhkan pertanyaan itu. Ka'ab bertanya lagi kepada Abu Qatadah seperti itu, diulanginya sampai 3 kali, yang akhirnya dijawab juga oleh Abu Qatadah. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, tapi kayak sambil lalu gitu dijawabnya. Seketika itu Ka'ab bin Malik mengalirkan air matanya, seraya pergi lalu naik lagi ke atas pagar kebun Abu Qatadah. Lalu Abu Qatadah membiarkannya saja, kan harus dianggap nggak ada, ya udah biarin gitu ya, terserah dia. Meskipun dalam hatinya Abu Qatadah ini udah pengen kayak menghibur gitu ya, merangkul, memeluk Ka'ab bin Malik yang ia sayangi. Namun ya ini perintah Allah dan Rasulnya tidak ia lakukan. Pada suatu hari ada satu peristiwa lagi di mana Ka'ab bin Malik sedang berjalan-jalan ke pasar ya, masuk ke pasar, dia mau belanja ya untuk kebutuhannya gitu ya. Ia datang ke pasar. Rupanya di pasar itu ada seseorang yang menanyakan tentang Ka'ab bin Malik. Orang ini adalah seorang pedagang dari Syam, tepatnya dari daerah Ghassan. Teman pecinta sejarah, sudah pernah saya jelaskan bahwa Bizantium itu adalah sebuah kekaisaran. Kekaisaran itu kan artinya dia itu membawahi banyak raja-raja daerah. Nah, salah satu raja daerah yang ada di bawah kekaisaran Bizantium adalah Kerajaan Ghassan. Kerajaan Ghassan ini ada di Jazirah Arab bagian atas kalau di peta, atau bagian utara ya. Ujung utara, dan kerajaan Ghassan ini beragama Nasrani. Ia ada di bawah kekaisaran Bizantium. Orang ini datang dari Ghassan dan dia mencari Ka'ab bin Malik. Dia bertanya kepada orang di pasar gitu, yang mana Ka'ab bin Malik. Orang itu mencari-cari Ka'ab bin Malik. Lalu ia melihat Ka'ab bin Malik yang baru masuk ke pasar, langsung ditunjukkan yang itu orangnya. Lalu orang dari Ghassan ini mendekati Ka'ab bin Malik, lalu setelah menyapa dan sebagainya, ia rupanya ada keperluan, ada surat yang dititipkan dari Raja Ghassan khusus untuk Ka'ab bin Malik. Raja Ghassan yang pada saat itu berkuasa adalah Harith bin Shammar. Harith bin Shammar ini menuliskan satu surat khusus untuk Ka'ab bin Malik. Isinya, singkatnya ya, ini tentu ada pembukaan, ada penutup gitu ya. Isi dari surat, kita baca isi dari suratnya saja. Amma ba'du. Sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa sahabat engkau,
Nabi Muhammad SAW, maksudnya sekarang tidak suka kepada engkau, padahal Allah tidak menjadikan engkau di negeri yang hina dan sia-sia. Maka dari itu datanglah engkau kepadaku, nanti aku menolong engkau tentang segala yang engkau hajatkan. Ya, bawa nama-nama Allah ya, padahal Allahnya orang Nasrani dengan Allahnya orang Islam itu adalah Allah yang sama. Tetapi pemahaman mereka tentang Allah ini tentu saja berbeda, sehingga mereka tidak paham bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan kaum muslimin adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia maksud di surat ini. Seketika itu juga ia pulang ke rumahnya dan terus masuk ke dapur lalu membakar surat itu dengan segera. Jadi meskipun dalam keadaan sempit ya, ia tidak tergoda karena keimanannya memang beda ya. Kalau sahabat yang circle terdekat Rasulullah SAW itu keimanannya emang udah apa ya, udah levelnya level tertinggi lah ya. Meskipun menurut Raja Ghassan, Ka'ab bin Malik ini sedang terzolimi di daerahnya sendiri, di kampung halamannya, tetapi bagi seorang Ka'ab bin Malik ia tidak merasa terzolimi. Ia hanya sedang mendapatkan akibat dari apa yang dia lakukan. Setelah 40 hari lamanya Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi dan Hilal bin Umayyah dijauhi, tidak dikenal dan diboikot oleh Nabi SAW dan kaum muslimin, datanglah seorang utusan Nabi SAW kepada Ka'ab dengan memberi pesan dari Nabi SAW bahwa Ka'ab tidak diperkenankan menghampiri istrinya. Ka'ab lalu bertanya kepada utusan itu, apakah aku disuruh menceraikan istriku atau bagaimana yang harus kulakukan kepada istriku? Utusan Nabi itu menjawab, tidak, tetapi jauhilah istrimu dan jangan kamu menghampirinya. Maksudnya jangan menghampiri itu kayak jangan ada hubungan suami istri gitu ya. Ini luar biasa ya, setelah 40 hari, bayangkan 40 hari diboikot oleh seluruh Madinah. Yang masih mau bicara dengannya hanya istrinya saja. Ini pasti sudah merasakan sempit yang luar biasa, dan ini diakui oleh Ka'ab sendiri bahwa ia sudah merasakan rasa sempit, rasa tertekan gitu ya. Kalaulah tidak sadar bahwa ini akibat kesalahan dia sendiri, ya kayaknya udah, kalau zaman sekarang mungkin udah depresi ya. Coba ini kan sahabat Rasulullah, kesedihannya kesedihan yang tertekan. Ia masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengalami hal-hal seperti itu, tidak mengalami depresi dan sebagainya, tetapi secara manusiawi dia tertekan, merasa sangat sempit. Dunia yang luas itu merasa sangat sempit bagi dirinya, bahkan dia merasakan kesempitan itu di rumahnya sendiri. Dalam keadaan seperti itu datang utusan Rasulullah SAW bertamu kepadanya, dan tentu saja ia yang namanya manusia ya, dalam keadaan tertekan pasti ada harapan untuk ini turunnya perintah untuk menghentikan hukuman kepadanya, kepada mereka bertiga. Rupa-rupanya malah sebaliknya, malah hukumannya ditambah. Ia tidak boleh mendekati istrinya, sehingga rasa sempit itu bertambah-tambah. Menerima perintah ini, istri dari Hilal itu datang khusus kepada Rasulullah SAW. Ia memohon kepada Rasulullah, berkata kepada Rasulullah bahwa Hilal bin Umayyah itu, wahai Rasulullah, dia orang yang sudah agak berumur gitu ya, sudah sepuh, sehingga ia perlu dilayani oleh aku. Boleh tidak, wahai Rasulullah, aku meminta keringanan bagi dia agar aku tetap melayaninya. Dia itu nggak bisa ngurus makanan sendiri, dia itu nggak bisa ngurus diri sendiri gitu lah. Makan itu harus disiapkan, dia nggak bisa masak, dia nggak punya pelayan. Jadi boleh tidak kalau aku tetap masakin dia, tetap nyuciin baju dia gitu, tetap melayani dia di rumah. Lalu Rasulullah SAW memberikan izin kepada istri Hilal bin Umayyah itu untuk tidak keluar dari rumah suaminya. Lalu Nabi SAW membolehkannya, hanya dengan syarat Hilal bin Umayyah itu tetap tidak boleh mendekati kamu, kata Rasulullah. Ini bahasa Rasulullah ini bahasa kiasan yang sangat-sangat sopan ya, sangat
Kalau bahasa kita kan langsung saja, tapi jangan hubungan suami istri ya gitu ya. Tapi Rasulullah SAW bahasanya itu sangat sopan, sangat beradab. Dengan bahasa kiasan, jangan sampai dia menghampirimu, mendekatimu. Ini istri dari Hilal bin Umayyah ini langsung paham. Ia menjawab Rasulullah SAW, tidak wahai Rasulullah, jangankan menghampiriku. Ia setelah mendapatkan keputusan itu menangis tidak berhenti, tidak ada hasrat apapun gitu ya, makan aja udah nggak enak gitu ya, tidur tidak nyenyak karena hukuman yang ia terima. Jadi tidak mungkinlah dia memiliki keinginan untuk mendekati istrinya sampai seperti itu ya, sesempit itu yang dialami oleh para sahabat. Tiga orang sahabat ini. Kabar ini tentu sampai kepada istrinya Ka'ab juga. Kan kalau istrinya Ka'ab itu masih bisa beraktivitas dengan yang lain dan tidak diboikot ya, tidak kena boikot, sehingga masih ada yang ngobrol, masih ada yang mengabarkan banyak info yang terjadi di kota gitu kepada dia. Tentang permohonan dari istrinya Hilal bin Umayyah ini sampai ada yang sampai kepada istrinya Ka'ab, sehingga ia minta juga, wahai Ka'ab, gimana kalau kamu juga izin aja kepada Rasulullah SAW supaya aku bisa tetap melayani kamu di sini, menyediakan makananmu dan sebagainya. Namun Ka'ab bin Malik menolak usul tersebut. Dia bilang, kalau Hilal bin Murarah wajar karena dia usianya sudah berumur, sementara aku kan masih muda. Emang aku malu dong kalau minta sama Rasulullah, aku ini masih muda, uzur apa yang bisa aku berikan kepada Rasulullah SAW? Ia meminta kepada istrinya untuk pulang dulu. Lebih baik sekarang kamu pulang ke rumah orang tuamu, ya anggap sajalah rehat, istirahat gitu. Dia tinggal sendirian dan dia akan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi 40 hari sebelumnya dia masih punya teman bicara, dia masih punya teman menangis, teman curhat. Sekarang sama sekali tidak ada. Bayangkan ya betapa dia di dunia ini benar-benar sendiri. Jadi untuk apa ya? Untuk apa segala hal pun menjadi tidak bermakna ketika di dunia ini dia hanya sendiri. Kemudian 10 hari setelah itu, berarti total 50 hari ya, mereka diboikot oleh kaum muslimin. Nah, pada suatu pagi harinya, ba'da subuh, tiba-tiba ada yang berteriak, itu pagi-pagi buta masih gelap. Ada yang berteriak di Bukit Sa'la, sehingga suara itu, Bukit Sa'la itu bukit yang dekat dengan rumahnya, berteriak ke arah rumah dia gitu, dengan suara yang sangat keras. Ia berkata, ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab bin Malik, kabar gembira untukmu. Ia mendengar di pagi buta, suaranya keras, dan dari bukit lagi ya, jadi suara itu turun dengan mudah. Di keadaan yang masih sangat sepi, itu suara dengan jelas terdengar oleh Ka'ab bin Malik. Dia sedang keadaan sendirian di rumahnya, di belakang rumahnya ya, dia sedang di belakang rumahnya, sendirian, sedang ngelamun, sedang termenung. Jadi dia sudah merasa sempit banget. Dunia ini benar-benar dia kayak ingin kalau bisa menenggelamkan diri ke bumi gitu lah. Saking merasa sempitnya dunia. Di keadaan seperti itu dia mendapatkan kabar yang sangat jelas terdengar oleh telinganya tentang kabar gembira. Apalagi kabar gembira itu kalau bukan tentang diterimanya taubat dari mereka bertiga. Tentu saja ini kabar yang luar biasa bagi Ka'ab bin Malik. Ia langsung bersyukur, tersungkur, langsung lemes gitu ya. Dalam keadaan dia sangat-sangat sempit, dia langsung lemes, tersungkur, lututnya langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda bahwa dia benar-benar ini pertolongan yang benar-benar ia butuhkan. Dalam pada itu ada seorang lelaki datang berlari-lari kepada Ka'ab dengan membawa seekor kudanya. Ada seorang laki-laki yang berjalan kaki di atas gunung lalu berteriak-teriak mengumumkan kepada orang ramai tentang ampunan Allah atas mereka bertiga.
Dikarenakan gembiranya, Ka'ab seketika itu melepaskan kedua buah bajunya yang sedang dipakai lalu memberikannya kepada dua orang yang memberitahukan kegembiraan kepadanya itu. Padahal waktu itu ia tidak memiliki baju selain dua baju tersebut. Selanjutnya ia meminjam dua helai kain kepada Abu Qatadah lalu memakai keduanya. Kemudian berangkatlah ia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW sedang ada di Masjid Nabawi berkumpul dengan para sahabat. Jadi kayak ada kajian gitu ya, setelah subuh mereka berkumpul, ada semacam ada kajian, dan pada saat itu turun wahyu lalu diumumkan kepada para sahabat. Jadi masih berkumpul di masjid pada saat itu. Ka'ab bin Malik datang dengan terburu-buru gitu ya. Terburu-buru dengan semangat dan wajah yang sangat cerah itu masuk ke Masjid Nabawi. Di sana ia melihat Nabi SAW sedang duduk dan di kanan kiri beliau penuh orang. Ketika ia datang hendak menghadap Nabi, berdirilah Thalhah bin Ubaidillah. Lalu berlari menyambut hendak menjabat tangan dengannya. Karena Thalhah ini seorang yang pernah dipersaudarakan dengannya oleh Nabi SAW ketika baru di Madinah. Jadi pada waktu hijrah itu kan ada persaudaraan itu ya. Dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW antara Muhajirin dan Ansor. Dan Thalhah bin Ubaidillah ini adalah seorang Muhajirin, Ka'ab bin Malik seorang Ansor. Pada saat program Ta'akhi itu digulirkan, Ta'akhi itu dipersaudarakan ya, Ka'ab bin Malik dengan Thalhah bin Ubaidillah. Sehingga pada saat itu Ka'ab bin Malik mengomentari peristiwa ini dengan mengatakan bahwa sejak itu perasaannya terhadap Thalhah bin Ubaidillah itu tidak pernah luntur. Sangat dalam perasaan persahabatannya dan kasih sayangnya karena Allah terhadap Thalhah bin Ubaidillah. Jadi ia menganggap spesial lah persahabatan dia dengan Thalhah bin Ubaidillah dan tidak pernah melupakan peristiwa itu. Dan sangat menghargai sikap Thalhah bin Ubaidillah yang ya bukannya sahabat yang lain tidak menyambut ya, mereka pun menyambut dengan senyum, dengan bahagia. Tapi Thalhah bin Ubaidillah itu ketika Ka'ab bin Malik sampai berdiri gitu, pas tahu Ka'ab bin Malik datang, beliau berdiri lalu menyambut gitu, menyambut dengan jabatan erat, pelukan gitu ya, sehingga ya itu berkesan sekali di hati seorang Ka'ab bin Malik. Ka'ab lalu menyampaikan salam kepada Nabi SAW. Setelah beliau menjawab salamnya, lalu beliau bersabda, "Gembiralah kamu dengan sebaik-baik hari yang telah lewat atas kamu semenjak ibumu melahirkan kamu." Jadi ini adalah hari yang terbaik bagi Ka'ab bin Malik sejak kamu dilahirkan, sejak kamu hidup gitu. Ini adalah hari yang terbaik. Jadi Rasulullah SAW itu paham ya dengan perasaan sahabat ini. Nabi SAW bersabda demikian dengan muka yang berseri-seri karena girang dan gembiranya. Setelah Ka'ab mendengar ucapan Nabi SAW, lalu ia bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah dari Tuhan ataukah dari hadirat Allah?" Ini Ka'ab bin Malik itu kayak ingin memastikan lebih-lebih gitu. Ini, wahai Rasulullah, ini pemberian maaf darimu atau penerimaan tobat dari Allah? Nabi SAW bersabda, "Tidak, tetapi dari hadirat Allah." Tatkala Ka'ab telah duduk di hadapan Nabi, lalu ia berkata lagi, "Ya Rasulullah, karena tobat telah diterima oleh Allah, aku hendak bersedekah dengan mengeluarkan harta bendaku kepada Allah dan Rasulnya." Nabi SAW bersabda, "Tahanlah atas kamu sebagian dari harta kamu, maka itulah yang lebih baik bagi kamu." Adapun orang yang memberitahukan kepada Hilal bin Umayyah ialah As'ad bin Asad, dan yang memberitahukan kepada Murarah bin Rabi ialah Sultan bin Salma. Mereka berdua telah diterima tobatnya sebagaimana Ka'ab bin Malik. Wahyu yang diinformasikan atau diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan pada waktu itu kepada Ka'ab bin Malik juga gitu ya, untuk memperlihatkan bahwa ini memang wahyu Allah sudah turun untuk menerima taubat kamu. Itu termaktub di dalam At-Taubah ayat 117 dan 119. Artinya sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan,
Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima tobat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan tobat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka. Serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah, melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Demikianlah riwayat penyesalan 3 orang sahabat Nabi SAW yang tidak ikut berangkat ke Tabuk, yang berakhir dengan diterimanya tobat mereka oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesudah mereka dijauhi dan diboikot oleh Nabi SAW dan kaum muslimin selama 50 hari sebagai hukuman atas mereka. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dengan sangat-sangat pas ya suasana hati Ka'ab bin Malik bersama Hilal dan Murarah. Dunia bumi menjadi sempit bagi mereka padahal bumi itu luas. Dan di sini dikatakan mereka maksud dari hukuman yang Allah berikan itu supaya mereka menyadari bahwa gak ada loh tempat berlari selain Allah. Gak ada orang lain yang bisa menolong kamu nanti di akhirat. Jadi itu kayak dikasih gambaran kecil ya. Kayak dikasih gambaran kecil bahwa nanti pun kayak gitu kamu di akhirat. Kalau kamu tidak berlindung pada Allah, kalau kamu tidak memegang tali Allah, itu kamu mau ke siapa lagi? Minta tolong, gak ada yang bisa nolong kamu. Bahkan orang-orang di sekitar kamu, orang-orang yang sayang kepada kamu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu hanya bisa, tidak bisa bersembunyi pun tidak bisa dari Allah. Kamu hanya bisa meminta pertolongan pada Allah, hanya bisa bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajaran yang kena banget kepada mereka. Jadi ketika mereka merasa sempit, kan yang bisa diajak ngobrol hanya Allah. Nggak ada yang bisa diajak ngobrol, mereka sedang diboikot. Mereka kayak Ka'ab bin Malik ngajak ngobrol pun nggak ada yang menyahut, nggak ada yang menjawab. Salam pun nggak ada yang menjawab. Mereka hanya menjawab dalam hati. Nah ini kan tidak ada yang bisa mereka bersosialisasi kecuali dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pelajarannya kena banget gitu. Mereka sedang mengalami itu, dikasih hukuman seperti itu. Bahkan sebetulnya mereka sejak awal sudah sadar bahwa tidak ada tempat berlari selain Allah. Apa yang terjadi kepada Ka'ab bin Malik, kemudian Hilal dan Murarah bin Rabi, juga Hilal bin Umayyah ini contoh yang sangat berharga bagi kita semua ya. Mungkin kita sekarang ketika tidak menaati Rasulullah, tidak menaati Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak sampai diboikot gitu, tidak ada, karena ya tidak ada Rasulullah, tidak yang menegakkan gitu ya pemboikotan ini. Ketidaktaatan ini sekali lagi diberitahukan oleh Allah bahwa ini adalah hal-hal yang sangat urgent bagi kaum muslimin. Kerapihan barisan, ketaatan kepada pimpinan, pengorbanan, ini hal yang sangat-sangat berharga bagi kaum muslimin. Sehingga ini hukumannya bukan untuk orang lain, maksudnya imbasnya itu bukan untuk Islam sendiri. Islam itu akan, kalaupun kita tidak ikutan, itu akan ada orang lain yang ikut membesarkan Islam. Kita tidak berjuang untuk Islam, itu nggak ngaruh buat Islamnya sendiri. Islam itu ada yang ngejagain. Ada Allah, ada kaum muslimin yang hebat-hebat itu ngejagain Islam. Ini imbasnya untuk diri kita sendiri loh. Ketika kita tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, ketika kita lalai, imbasnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Dan kita mungkin sekarang di dunia masih bisa beralasan orang lain tidak tahu tentang ketidaktaatan kita. Tetapi dari peristiwa ini kita harus paham bahwa betul
ikut merasakan gitu ya apa yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik, bahwa ya nggak ada yang bisa dimintai tolong, nggak ada yang bisa tidak ada yang bisa dijadikan tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang sangat berharga ya teman cinta sejarah. Satu lagi tadi yang ingin saya bahas itu sedikit saja ya, terakhir itu tentang bentuk kegembiraan dari Ka'ab bin Malik. Jadi saking gembiranya beliau kan kayak apa? Saking gembiranya sampai melepas pakaiannya gitu ya. Pokoknya apa yang ada di badan dia buat disedekahkan. Mungkin kalau perempuan itu kayak perhiasan gitu ya, langsung dicopot di saking gembiranya gitu. Jadi orang soleh itu kalau gembira seperti itu ya, beramal gitu, bersedekah untuk orang lain. Berbuat baik untuk orang lain, bahkan ingin menyerahkan hartanya untuk kaum muslimin. Namun ditahan oleh Rasulullah SAW ya, karena ya yang namanya menginfakkan harta itu ya jangan sampai menghabiskan untuk diri sendiri. Itu teman bisa sudah itu jadi sunnah juga buat kita ya, kalau dapat kegembiraan ya lakukanlah dengan cara bersyukur kepada manusianya itu dengan cara berbagi seperti itu. Itu saja untuk hari ini, pelajaran yang kisah yang luar biasa, memberikan kepada kita pelajaran yang luar biasa langsung dari orang yang bersangkutan, sehingga kita pun bisa merasakan feel-nya, bisa dapat juga feel-nya, bisa merasakan suasana hatinya yang seperti apa ya. Dan tentu saja kalau langsung dari orang bersangkutan ini dapat banget kita pelajarannya dan dapat banget kita nuansa. Mudah-mudahan teman pecinta sejarah ini jadi semangat, nambah semangat lagi buat kita, nambah motivasi buat kita untuk lebih taat kepada Allah, lebih taat kepada perintah Rasulullah SAW. Jadi kalau lagi lalai-lalai, ingat nih peristiwa Ka'ab bin Malik ya, nggak ada yang bisa kita mintai tolong selain Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk kali ini, insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.